Kiai Nuril Arifin yang akrab dipanggil sebagai Gus Nuril minta Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, segera pulang ke tanah air untuk mempertanggungjawabkan kasus korupsi. Seperti Bang Toib 2 tahun nggak pulang-pulang. Bang Toib Itu udah ganti tahun lagi. Gus Yakut yang jantan lah, kayak badanmu gede gitu, ternyata mentalnya hanya kecil. Malu-malu bansos. Ini sangat disayangkan juga. Ini para aparat penegak hukum, ya, para menteri atau siapapun yang punya hak untuk mengusut terkait daripada kasus korupsi yang dilakukan oleh Gus Yakut. Ayo dong, cepet cari dia. Jangan biarkan dia berkeliaran di negara-negara lain. Kalau memang betul ente di sini membersihkan daripada negara kita daripada orang-orang kotor seperti Gus Yakut, ayo buktikan saat ini, cari Gus Yakut, hukum dia. Oke teman, di segmen kali ini ada kabar terbaru teman-teman mengenai si Yakut Khalil Qomas atau akrab kita kenal sebagai Menteri Agama di Indonesia teman-teman. Akhir-akhir ini ya, Gus Yakut viral kembali setelah dikuliti habis-habisan oleh Gus Nuril. Ini sama-sama dari kalangan NU teman-teman. Di sini Gus Yakut setelah beberapa tahun menghilang ya, hilang jejak teman-teman. Mulai dari masih Jokowi presidennya sampai saat ini pergantian presiden, Gus Yakut menghilang dari Indonesia. Tidak tahu ini perginya kemana. Yang jelas Gus Yakut tidak ada di Indonesia. Katanya teman-teman saat ini si Yakut terlibat daripada korupsi dana haji teman-teman, yang dari kemarin mungkin di saat beliau masih menjabat setiap tahun biaya haji atau ongkos haji teman-teman semakin naik. Di sini penjelasan daripada Gus Nuril. Di sini teman-teman, Gus Yakut dianggap kotori NU dan Banser. Gus Nuril segera pulang, jangan jadi pengecut, hadapi kasusnya. Wah, sudah kena kasus ini teman-teman. Padahal Menteri Agama ya, kok iso-iso kena kasus. Kiai Nuril Arifin yang akrab dipanggil sebagai Gus Nuril minta Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, segera pulang ke tanah air untuk mempertanggungjawabkan dugaan kasus korupsi yang melibatkannya ya. Jangan jadi pengecut dan segera pulang, pinta Gus Nuril dalam video yang sekarang beredar di media sosial. Gus Yakut di sini teman-teman selain mantan Menteri Agama juga Ketua Umum GP Ansor. Di sini menyemarkan nama baik Ansor teman-teman. Nah di sini biar tidak lama-lama langsung kita saksikan terkait daripada pernyataan Gus Nuril teman-teman, terkait daripada Gus Yakut yang kabur ke luar negeri menjadi TKW. Ini teman-teman pernyataan Gus Nuril. Konsekuen gitu. Bah, mosok minggat dari Indonesia sejak jadi menteri sampai presidennya ganti nggak pulang-pulang, kayak Rizik itu. Realitasnya. Seperti Bang Toib 2 tahun nggak pulang-pulang. Bang Toib itu udah ganti tahun lagi. Gus Yakut yang jantan lah, kayak badanmu gede gitu, ternyata mentalnya hanya kecil. Malu-malu bansos dari Indonesia. Banser itu didirikan, dibentuk oleh para pejuang-pejuang yang tanpa pamrih, tidak butuh jabatan. Mana ada komandan Banser yang jadi menteri? Nggak ada. Sampai saya ketika jadi komandan Banser nggak butuh jabatan. Betul. Karena memang sesuai dengan definisi Banser, adalah kader inti yang memiliki inisiator
memiliki jiwa yang bertekad untuk memberikan stabilisator atas program-program Banser, melindungi rakyat tanah tumpah darah tanpa membedakan ras, suku, agama, dan kepercayaan. Sama sekali definisi itu tidak melibatkan kecurangan. Betul. Jadi jangan kotori Banser. Kamu sudah menikmati rental dari jabatan Banser. Pulang, tanggung jawabkan. Jangan bawa-bawa Banser jadi nama jelek. Betul teman-teman. Kok dibandingkan sama Habib Rizik ya? Jangan kayak Rizik. Habib Rizik kan tidak pulang ke Indonesia dulu bukan karena Habib Rizik memakan uang rakyat. Iya. Membuat masyarakat sengsara atau terlibat daripada kasus koruptor, kan tidak. Habib Rizik tidak pulang-pulang ke Indonesia itu bukan karena beliau tidak ingin pulang, tetapi memang ada oknum yang mencegahnya, oknum pemerintah yang mencegah beliau sehingga beliau tidak bisa pulang. Lain lagi dengan si Yakut Khalil Khumas. Di sini memang sengaja tidak mau pulang-pulang ke Indonesia seperti kata antum, Bang Thoyib. Memang dia tidak mau pulang karena dia saat ini takut menghadapi masalah yang mungkin saat ini melibatkan Gus Yakut, korupsi dana haji. Makanya tidak akan pernah pulang si Yakut gitu loh. Nah, ini salah satu daripada Menteri Agama yang mungkin bukan cuman mencemarkan nama baik Banser, Ansor, NU, tetapi di sini mencemarkan nama baik agama Islam. Kok bisa? Udah Menteri Agama, tetapi kok masih suka makan-makan uang yang mungkin tidak halal. Kan memang tolol si Yakut ini. Bahkan semua kalangan NU menyecar Anda, mencari Anda. Ya, di mana Anda pergi, ya, di mana Anda kabur saat ini, kembali ke Indonesia. Ini hasil daripada suara azan seperti gonggongan anjing. Ini hasilnya yang kau petik saat ini. Ini hasilnya. Beberapa tahun kau melecehkan agama Islam. Beberapa tahun kau menghinakan azan. Saat ini kau mendapatkan balasannya, yakni kau saat ini dihinakan. Ini sangat disayangkan juga. Ini para aparat penegak hukum, ya, para menteri atau siapapun yang punya hak untuk mengusut terkait daripada kasus korupsi yang dilakukan oleh Gus Yakut. Ayo dong, cepet cari dia. Jangan biarkan dia berkeliaran di negara-negara lain. Kalau memang betul ente di sini membersihkan daripada negara kita daripada orang-orang kotor seperti Gus Yakut, ayo buktikan saat ini. Cari Gus Yakut, hukum dia, tahan dia, adili dia seadil-adilnya biar punya efek jera. Ini dari dulu Gus Yakut ini petang-tang peteng-teng karena sudah duduk di jabatan Menteri Agama. Nah, saat ini ente sudah tidak lagi ada di Menteri Agama. Nah, ente saat ini menjadi boronan karena ente terlibat daripada kasus korupsi. Si Yakut, ayo serahkan di Anda. Jangan jadi pengecut. Dari dulu kau sering merendahkan agama Islam, sering merendahkan daripada pejuang-pejuang agama Islam. Nah, saat ini kau yang paling direndahkan. Ini pelajaran penting teman-teman ya. Pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jangan terlalu gampang ya mengangkat kelompoknya menjadi menteri atau bagian daripada kabinet panjenengan, karena bisa saja mereka itu tidak memberikan timbal balik kepada jenengan gitu. Ayolah pilih orang yang betul-betul bersih, betul-betul menjunjung tinggi, betul-betul memajukan daripada Republik Indonesia, bukan hanya mengambil keuntungan daripada negara kita. Karena sebab mereka negara kita tidak akan pernah maju-maju. Ayo, saya yakin Bapak Prabowo bisa mengatasi ini semua. Saya yakin, seyakin-yakinnya gitu loh. Karena Pak Prabowo ini orang kuat, orang hebat.
dan bisa membaca. Siapa yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, dan siapa yang hanya ingin mengambil keuntungan di negara kita. Saya yakin Bapak Prabowo itu pasti bisa membaca terkait daripada para menteri yang saat ini sedang duduk di kabinet panjenengan gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ingin tidak mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakira 212, salam setong, dadah.